Jadi apa itu kami yakin kalau Habib itu tidak diri Rasul pertama kali gara-gara Romo Yai itu, mimpi itu. Nomor dua, saya diam-diam masih muhibin ya. Saya mengadakan dialog-dialog dengan para kiai yang muhibin dan para habaib. Tapi tidak ada satupun kiai atau Habib yang mampu merobohkan pertanyaan saya. Nyampe sekarang belum ada. Bahkan diam-diam saya juga belajar apa itu kitab-kitab itu, kitab-kitab apa itu nasab. Saya itu yang asli itu dulu itu kalau panjenengan lihat di apa itu YouTube, video saya ngecam Kiai Imat itu banyak. Nah, dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Imat, tetisnya apa itu kemarin itu dari apa Robito Alawiyah, saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya ini tuh, sesungguhnya dari hasil semuanya itu tidak ada satupun ulama ataupun kitab atau manuskrip yang mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi itu nyambung ke Rasulullah. Nggak ada. Makanya sekarang ini toh di apa itu diberitahukan Allah. Ini yang memberitahu Allah, bukan Kiai Imat loh. Asli hasil penelitian saya kami Kiai meneliti kiai-kiai yang ada, bukan karena anut-anutan Kiai Imat. Enggak. Asli hati nurani yang telah diilhamkan oleh Allah di semua ulama-ulama pribumi. Asli, bukan. Aku yakin beliau bukan karena terpengaruh Kiai Imat. Bukan. Dan kiai-kiai yang ada di Indonesia ini itu hati nurani semua. Saya ataupun siapapun dari hati nurani. Dan rata-rata 99,9 semua yang tidak percaya bahwa apa itu Habib Nurya Rasul muhibin kelas berat. Betul. Muhibin kelas akut seperti saya. Asli itu. Sehingga seumpamanya kok nyampe terjadi apa-apa semisal, saking yakin saya seumpamanya terjadi perang, saya siap menjadi pemimpin paling depan. Betul. Lelaki yang benar-benar lelaki di waktu dibutuhkan berdiri, Ustaz. Tapi di waktu dibutuhkan berdiri. Iya, betul. Tapi kalau sudah selesai selalu merendah. Kalau sudah konser merendah. Ini jiwa lelaki, nggak pernah memamerkan apa jasa-jasanya. Ini lelaki. Loh, kalau ada orang tidak pernah berjasa, kemudian mereka mengklaim dengan memalsukan makam-makam yang ada, dengan memalsukan sejarah-sejarah yang ada, bahkan memalsukan apa itu Sang Merah Putih di waktu di apa katanya itu Habib Ali Kuitang merobek. Semuanya itu nggak masuk akal semua itu. Jadi apa itu aku yakin lah, seyakin-yakinnya kiai-kiai yang ada ini tuh, yang asli itu ilham dari Allah, bukan semata-mata gerudak-geruduk, bukan. Buktinya sekarang ini saya sudah apa itu keliling banyak kiai. Mau saya ini ahli keluyuran no. Banyak kiai diam-diam, banyak kiai-kiai, bahkan kiai-kiai yang istrinya Ba'alwi mayoritas 70% tidak percaya kalau Habib itu duriai Kanjeng Nabi. Saya itu sering keluyuran ke kiai-kiai yang muhibin. Diam-diam beliau itu nggak percaya. Kalau Kiai Maharab juga mempelajari nggak apa itu nasab Ba'alwi berdasarkan kajian DNA gitu. Sempat mempelajari belum? Saya mempelajari DNA itu kemarin saya datang ke Temboro. Ke Temboro. Alhamdulillah saya disambut bagus sama Kiai Ubed. Kiai Ubed menyambut bagus. Bahkan Gus Ubed itu mempersilahkan saya untuk melanjutkan. Itu pertanda kalau apa itu pentolan Temboro setuju dengan pendapat saya dan setuju dengan pendapatnya Kiai Imat. Cuma berhubung beliau istrinya dua Ba'alwi, beliau lebih apa itu diam. Ya, ngerem dulu. Diam. Tapi beliau itu toh setuju. Tapi beliau saya komentari untuk beliau tidak mau komentar. Tapi beliau setuju dan mempersilahkan. Karena memang di Temboro ini masih apa itu dua kubu ya. Muhibin berat masih banyak. Walaupun saya banyak diteleponi sama kiai-kiai apa Temboro, kiai-kiai Temboro dan apa itu tokoh-tokoh Temboro juga banyak yang setuju dengan pendapatnya Kiai Imat gitu. Tadi sebelum kita podcast itu kan Kiai sempat cerita tentang apa itu makam Rasulullah yang dulu mau dirobohkan pada awal masa penguasaan Salafi Wahabi. Iya. Kemudian zaman
Abroha. Iya. Kemudian terkait dengan ini pemalsuan nasab oleh para Habib. Ini gimana? Jadi begini, apa itu Indonesia ini yang asli ya, Indonesia ini sebuah negara yang sakral. Saking sakralnya Indonesia, nyampe tidak ada nabi dan rasul diutus oleh Allah di Indonesia. Karena tanpa nabi dan tanpa rasul, akhlaknya orang Jawa ini orang Indonesia ini luar biasa. Mau meletakkan senjata saja di belakang kok. Loh, ini kalau orang Timur Tengah ini di sini loh. Kemarin saya itu tahun 2023 saya ke Yaman. Itu saya jalan-jalan di warung-warung, banyak orang Yaman itu bawa senjata kok, bawa laras panjang kok. Banyak orang-orang apa itu Timur Tengah meletakkan senjata itu di depan. Tapi kalau orang Jawa ini toh, itu loh keris itu letakkan di belakang. Bahkan pengen ngomong itu leren begini yo. Bahkan nyuwun sewu, kula badhe matur itu loh. Akhlaknya orang Jawa ini luar biasa. Makanya di Indonesia atau tidak diutus nabi dan rasul. Karena akhlaknya orang Jawa itu sudah tidak perlu dilakukan kembali. Ya. Dulu itu pernah makamnya Rasulullah pengen dibongkar sama orang-orang Wahabi. Siapa yang berjasa untuk menghalau orang-orang yang akan membongkar makamnya Rasulullah? Untuk membongkar apa itu cukup itu. Siapa coba? Orang Indonesia. Komite Hijaz. Yang menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Komite Hijaz. Sehingga panjenengan ampun kaget. Ampun kaget kalau apa itu Abraha dan kawan-kawan. Abraha itu kan orang Yaman dan kawan-kawan. Mereka membuat Ka'bah palsu di Yaman. Kemudian mereka pengen menghancurkan Ka'bah. Alasannya Tihamah adalah wilayah Yaman. Tihamah wilayah Yaman. Tihamah itu Makkah, wilayah Yaman. Mereka itu tidak cocok dengan Ka'bah yang ada di sana. Sehingga Abraha apa itu sama pasukannya, pasukan gajah, membawa pasukan menuju ke Mekah, pengen menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Yang menghancurkan adalah burung ababil. Fa'arsala alaihim thairan ababil. Lalu mereka dihancurkan semua. Ababil itu bahasa Jawanya itu Raja Wali. Raja Wali itu raja-raja Indonesia. Garuda. Wali lah. Kalau zaman sekarang namanya Garuda. Yang merungkatkan Abraha dan kawan-kawan itu burung Garuda. Atau zaman dulu namanya burung Raja Wali. Atau di Al-Quran namanya burung Ababil. Insya Allah habaib yang ada di Indonesia yang merungkatkan juga burung Garuda, orang Indonesia. Ini nanti akan mengukir sejarah ulama-ulama Indonesia yang mampu merungkatkan habaib. Kalau nggak percaya coba kita buktikan. Wong ini sekarang ini Gus, bermunculan kiai-kiai khos, mursyid thariqah, orang-orang ahli kasaf sudah mulai bermunculan. Ya kemarin Kiai Muhadi apa itu mursyid thariqah dari Boyolali, mursyid thariqah Naksabandiah Qadiriyah juga kesini juga menyampaikan tentang kepalsuan nasab juga lewat visi-visi beliau. Bahkan kemarin saya ketemu sama mursyid thariqah Satoriyah itu, beliau cerita sama saya, Kiai, saya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, laisa ba'alwi min duriyati. Ya, tidak cuma itu, banyak kiai-kiai yang mimpi seperti itu. Bahkan kemarin itu ada seorang kiai kan umroh, pulang dari umroh nginep di hotel Jakarta. Di waktu mimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, sampaikan ke Kiai Muharrar bahwa Ba'alwi tidak duriyahku. Itu ada rekamannya itu di HP saya. Ba'alwi bukan duriyahku. Itu yang menyampaikan Rasulullah langsung. Dan kita wajib percaya kepada Kiai Muharrar cerita-cerita tentang mimpi, karena Kiai Muharrar itu sudah menunjukkan intelektualitasnya yang luar biasa, sudah menunjukkan istiadatnya dengan kitab Arba'in itu gitu loh. Tapi kalau yang cerita cuma Zaini apa sih Wafi, ya udah itu anggap aja itu kentut kan. Karena yang bercerita itu Kiai Muharrar yang sudah jelas reputasi kecerdasannya, jelas reputasi kemanfaatan dari istiadatnya untuk para kiai dan santri. Ya kita wajib percaya dong, kan gitu. Nunggu dilanjut Kiai. Lagi pula apa itu kami pada tahun 2000. Jadi yang asli ini ilmu sir ya, nggak perlu saya ceritakan yang asli, tapi ini adalah sebuah apa itu penting untuk dipublikasikan. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah. Bahkan saya
selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kok pakai baju Jawa ya Rasul. Nah ya, jadi apa itu menyesuaikan yang didatangi. menyesuaikan mungkin, menyesuaikan. Jadi apa itu saya kalau ketemu sama Rasulullah nggak pernah dalam mimpi. Ya kodutan semua. Seumpama apa yang kami katakan ini dan yang kami istiadatkan ini salah. Aku yakin Rasulullah mengingatkan kami. Saya itu curiga panjenengan bikin kitab Arbangin itu juga dibisiki Rasulullah. Karena saya lihat kitab Arbangin itu revolusi dalam cara mempelajari cara membaca kitab kuning. Dan sudah puluhan ribu orang yang menggunakan kitab Arbangin, metode Arbangin dari buta huruf terhadap kitab kuning menjadi ngalim kitab kuning. Memang begitu, Kiai? Saya tidak perlu komentar, tapi Indonesia ini toh ratusan pondok, bahkan hampir 1000 pondok itu menggunakan metode Arba'in saya. Walaupun saat ini gara-gara saya apa itu mengkiblat merungkatkan nasab Alwi, lalu banyak orang yang menjelik-jelikan Arba'in. Sebabnya statement saya sangat membahayakan. Kalau statement saya bahwa Alwi tidak min dzurriyyati Rasul, maka semua kiai-kiai yang menggunakan metode saya secara otomatis akan mengikuti saya gitu loh. Kalau mereka tidak mengikuti saya, coba bagaimana coba? Berarti ilmunya tidak berkah ya? Jadi walaupun saya ini di media sosial di framing bahwa saya nggak bisa baca kitab kuning dan sebagainya, itu sudah terjadi zaman Imam Suyuti. Imam Suyuti dulu juga pernah di framing kalau Imam Suyuti itu nggak bisa baca kitab, nabu soroblan jebol, karya tulisnya hasil curian, itu biasa. Saya di media sosial di apa itu framing media orang-orang media sosial. Kalau karya tulis saya itu adalah hasil curian, hasil tim dan sebagainya. Biasa. Orang itu kalau tampan memang banyak cewek yang menilai. Oke.